Shalom, perkenalkan nama saya Leonardo da Vinci Peseru, NIM 19212006. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat rangka motor seperti ini. Langsung saja masuk ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama kita membuat lembar kerja baru. Kita membuat lembar kerja dengan part. Oke. Kemudian kita membuat sketch. Kita membuat sketch dari right plane dengan sketch. Lalu kita buat garis. Garis yang kita gunakan tidak lurus seperti ini, melainkan agak miring. Oke. Sekarang kita beri ukuran dengan smart dimension. Ini kita beri, oh ya, satuan ukuran yang kita gunakan di sini adalah milimeter. Ini kita beri ukuran 600 mm. Dan ini 450 mm, dan ini 450 mm, dan sudut kedua garis ini kita beri 125 derajat, dan sudut ini kita beri 165 derajat. Oke. Nah, sekarang kita membuat lagi garis. Kita klik saja sini. Oke. Sekarang kita akan membuat garis ini berada di tengah garis ini. Caranya kita bisa menekan Shift atau Control. Namun yang kita gunakan di sini adalah Control. Tekan dan tahan Control, kemudian klik garis ini dan titik ini, kemudian lepaskan, lalu make coincident, kemudian smart dimension. Kita beri jarak antara ujung titik ini dan titik ini, kita beri ukuran 60 mm dan membentuk sudut 100 derajat. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat garis yang menghubungkan titik ini dan garis ini. Kita buat dengan line. Oke. Kemudian kita beri jarak dengan smart dimension. Cara memberi jarak antara garis ini dan titik ini, caranya ialah kita klik titik ini dan titik ini, lalu kita beri ukuran 75 mm, dan total panjang garis ini kita beri 250 mm. Oke. Dan kita buat lagi garis di sini, namun kita tidak menggunakan garis lurus seperti ini, namun miring ini. Oke. Lalu kita beri jarak lagi dengan smart dimension dari titik ini dan ini, kita beri ukuran 225 mm, dan dari ujung titik ini ke titik ini kita beri ukuran 580 mm. Oke. Nah, selanjutnya jika sudah jadi seperti ini, kita akan merubah semua garis ini menjadi garis putus-putus atau garis bantu. Caranya bisa seperti tadi, menekan Shift atau Control,
tekan dan tahan, kemudian klik semua garis ini. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama cara simple. Cara simple di sini kita bisa langsung klik construction geometry, dan cara yang kedua adalah di pilihan properties ini. Kita cek di for construction. Oke. Nah, jika sudah jadi seperti ini, ini satu juga kita rubah for construction. Kita bisa langsung klik saja. Oke. Jika sudah jadi seperti ini, kita exit sketch saja. Lalu kita buat garis bantu lagi untuk menentukan titik mana yang akan dilewati garis konstruksi nanti. Kita merubah tampilannya dulu menjadi isometrik, kemudian kita masuk ke sketch, namun kita bukan menggunakan sketch yang seperti tadi, melainkan 3D sketch, dan kita buat center line. Oke. Kita buat lagi garis ini berada di tengah titik ini. Caranya seperti tadi. Tekan dan tahan kontrol, klik garis ini dan titik ini, kemudian lepaskan dan make midpoint. Dan kita beri ukuran 200 mm. Oke. Masih sama, kita buat lagi garis titik-titik di titik ini, dan kita arahkan ke tengah, make midpoint. Kita beri smart dimension 200 mm, dan ini kita beri juga dengan ukuran yang sama, 200 mm. Oke. Di sini kita masih membutuhkan satu garis bantu di sini. Namun berhubung di sini tidak memiliki titik yang seperti ini, maka kita harus membuatnya menjadi 2. Jadi 200 bagi 2 sama dengan 100. Jadi kita beri ukuran sini smart dimension dan beri ukuran 100. Oke. Dan di sampingnya sama, kita beri ukuran 100. Oke. Nah, sekarang kita buat garis, namun bukan garis putus-putus. Yang kita gunakan adalah garis line. Kita buat dari titik ini, tarik ke bawah ke titik ini dan titik ini. Oke. Lalu kita buat garis yang seperti ini, namun bukan garis putus-putus. Kita taruh di tengah and make midpoint, dan ukurannya sama, 200. Lalu di sini kita pilih fillet. Kita akan memfillet garis ini, pertemuan garis ini dengan radius 150 mm. Oke. Tak lupa juga kita memberi garis di sini. Oke, seperti ini. Dan oke. Jika sudah jadi seperti ini, kita jadikan lagi isometrik. Nah, di sini sudah mulai kelihatan titik mana saja yang akan dilewati garis nanti. Langsung saja kita membuat. Nah, kita membuat
garis dengan line dari titik tengah ini kemudian ke titik ini. Titik yang kedua ini tidak usah diklik, ke titik 3 dan 4 dan 5 dan terakhir. Oke. Sampingnya pun kita buat seperti itu dari titik yang sama. Sini tadi ada, kita kontrol set. Kalau ada kesalahan seperti ini kita bisa kontrol set. Nah, kita bisa langsung sambungkan saja. Oke. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita masuk lagi ke fillet. Di sini kita fillet, beri radius 30 mm. Untuk sudut ini kita beri fillet. Ini kita hapus dulu, delete. Nah, oke. Kemudian radius 100 mm untuk sudut ini ya. Oke. Dan radius 250 mm untuk sudut ini. Kedua sudut ini kita beri fillet dengan radius 250 mm. Kita langsung oke saja, oke lagi, dan kemudian kita pilih sketch 3, kemudian klik kanan lalu hide. Nah, jadi seperti ini. Kita exit sketch, kemudian kita ke wall mask dan pilih structural member. Kemudian selection kita di sini dengan aturan standar ISO atau isometric, tipe dengan pipe, dan ukuran 26,9 kali 3,2. Nah, sini kita group, kita pilih, kemudian kita tekan satu-satu sehingga akan jadi rangka seperti ini. Namun seperti ini kita tidak lagi bisa mengklik bagian sini maupun sini dan sini, karena fitur ini harus berurutan. Maksud berurutan di sini adalah pipa ini harus berurutan, menyambung satu sama lain. Jadi kita harus membuat new group, kemudian klik titik ini, garis itu, dan garis ini, dan ini. Dan di sini kita tidak bisa mengklik lagi karena tidak berhubungan. Jadi kita harus membuat new group. Oke, kita buat new group lagi. Dan klik semua ini, semua garis. Termasuk garis ini.
Oke. Nah, sehingga sudah mulai kelihatan rangka sepeda motor Cooper. Nah, sekarang kita tambahkan lagi di sini satu untuk dudukan mesin nanti. Kita langsung ke sketch saja. Kemudian sketch dan 3D sketch dan pilih dan cari titik tengah dari garis ini seperti ini, dan sama di sini cari titik tengah. Oke. Kemudian langsung saja ke elements kembali dan exit sketch dan structural member dan klik garis ini. Kita harus ke grup dulu dan garis ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke Regplane dan normal to. Nah, di sini kita akan membuat poros roda dengan cara kita bisa memilih slot. Slot yang kita gunakan di sini adalah strike slot. Klik titik tengah ini. Maaf, di sini seharusnya kita harus convert dulu. Klik ketiga garis ini, garis yang ini dan ini, lalu oke. Lalu ke strike slot dan klik dari titik tengah ini, kita beri ukuran kira-kira saja. Oke. Kemudian kita beri smart dimension ini dengan panjang 90 mm. Dan ini dengan radius 6. Oke. Lalu kita buat lingkaran dengan circle. Kita kira-kira saja, karena circle ini hanya sebagai garis bantu. Kira-kira seperti ini. Oke. Kemudian kita trim atau potong. Pilihan trim yang kita digunakan di sini power trim. Kita klik saja dan tarik ke bawah. Nah, sekarang kita masuk ke fillet lagi dan kita berukur radius 10 mm dan ini. Oke. Kita ke elements lagi, lalu kita extrude boss. Di sini kita memilih offset dan di sini kita berubah ukurannya menjadi 100 mm. Oke. Dan di sini kita merubahnya menjadi mid plane
dengan ketebalan 6 mm. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat seperti ini di sampingnya juga. Cara ini kita bisa menggunakan fitur mirror. Klik mirror, kemudian body to mirror, dan kita pilih extrude boss yang tadi. Langsung klik saja. Dan mirror face atau plane kita pilih right plane. Oke. Kemudian oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sekarang kita ke right plane lagi, sketch. Di sini kita bisa normal to dengan menekan Ctrl 8, maka dia akan menjadi normal to, atau spasi bisa, dan normal to, dan ini pun bisa normal to. Oke. Di sini kita akan membuat pipa-pipa ini menjadi garis dengan cara kita bisa memilih pilihan ini dan kemudian pilih ini. Ya. Lalu kita pilih offset, dan pilih make base construction dan BI directional. Ini kita beri ukuran 4 mm. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita oke saja. Kemudian klik lingkaran ini, kemudian convert. Dan sama lingkaran ini pun kita klik dan convert. Jika sudah jadi seperti ini, kita trim lagi, kita trim saja langsung sini, dan bagian ini pun kita trim. Oke. Kemudian kita ke features dan extrude base. Dan ini kita pilih up to surface. Pandangan kita rubah kembali ke normal. Up to surface, dan pilihannya kita pilih yang ini, dan direction to kita rubah menjadi up to surface. Dan kita klik bagian ini. Oke, sehingga hasilnya akan jadi seperti itu. Lalu oke saja. Nah,
inilah hasil gambar dari saya. Ini rangka sepeda motor Cooper. Cukup simpel dan cukup mudah. Cukup mudah untuk dipelajari. Dan inilah video dari saya. Sekian dan terima kasih.